Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini akan kita bahas beberapa sintaks, yaitu modifikasi tabel atau modifikasi struktur tabel. Mulai dari di sini kita akan menambahkan kolom baru, merubah data type dari kolom itu, terus menghapus ini kolomnya. Kemudian ada manipulasi data di sini, ada insert data single, ada update data, ada delete, dan terakhir itu ada select data dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke Navigate. Kita buka database kemarin yang sudah kita buat. Di sini ada MySQL kelas B dan Postgre kelas A. Dibuka. Untuk melihat tipe datanya, teman-teman bisa lihat di sini, tinggal diklik kanan saja. Untuk MySQL dan Postgre sama, tinggal klik kanan Design Table. Nah, di sini kelihatan strukturnya. Di sini ada 4 kolom. Ada name, nama, prodi, sama alamat. Kemudian di sini tipe datanya varchar dan long text. Long text itu untuk menuliskan atau mengisikan data yang datanya itu cukup panjang. Ini length, ini primary key-nya di sini. Jadi semua metadata dari tabel itu tinggal dilihat dari sini. Ini design table. Nah, seperti ini. Ini saya hapus dulu. Di sini kebetulan saya udah coba-coba tadi. Saya tambahkan alamat. Oke, langsung aja kita praktek. Kita masuk ke seperti biasa di sini. Kita masuk ke query-nya dulu. New query. Untuk pertama saya akan coba yang MySQL terlebih dahulu. Pertama di sini akan saya buat saya akan menambahkan tabel kolom baru berupa tanggal lahir. Tipe datanya itu adalah date. Di sini saya copy paste. Sini. Jadi alter tab, jadi nama tabelnya. Terus saya akan menambahkan kolom tanggal lahir dan date. Kemudian saya run. Oke, muncul. Kemudian saya lihat strukturnya di sini, saya klik kanan Design Table. Nah, muncul di sini kan date. Kemudian saya coba yang Postgre. Oke, statusnya. Kemudian saya lihat di sini Design Table. Oke, di sini sudah muncul date. Kemudian saya akan coba yang long text di sini ya. Ini alter table. Jadi saya akan menambahkan mahasiswa dengan kolom alamat di sini. Tipenya long text. Yang pertama MySQL dulu. Ini pastikan database-nya benar. Error. Error kenapa? Karena sudah pernah ada sebelumnya. Ini di sini ada. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau misalnya teman-teman belum bikin, ya otomatis nggak akan error. Oke, lanjut. Kemudian ke kelas A. Kemudian saya pilih pertemuan 3, public. Oke. Oh, ini sorry. Kalau untuk Postgre di sini dia bukan long text tapi text. Oke, muncul. Kemudian saya design table. Nah, untuk yang Postgre design table. Sorry, di ini dulu. Nah, ini alamat muncul kan, teks. Jadi nanti kalau diklik di sini, nah dia akan muncul field alamat di sini. Oke, lanjut. Kemudian saya kalau mau modifikasi strukturnya, tipe datanya, misalnya yang ini, saya close. Kemudian saya MySQL dulu, balik ke MySQL. Kemudian saya akan memodifikasi tabel mahasiswa. Nah, tipe data alamat kan tadi itu tipe datanya adalah long text ya. Kemudian saya akan ubah menjadi varchar yang terbatas. Misalnya dia varcharnya itu 250 karakter panjangnya.
Saya akan merubahnya. Oke. Nah, ini udah muncul. Kemudian saya lihat strukturnya. Nah, alamat sudah berubah 250. Kemudian saya lakukan hal yang sama terhadap mata kuliah PostgreSQL. Postgre teman 3 public. Ini. Nah, kalau Postgre dia sintaksnya beda. Postgre sintaksnya seperti ini. Ada sedikit perbedaan. Nah, sintaksnya seperti ini. Kemudian ini saya ganti, saya jadikan 250. Oke, muncul. Saya lihat strukturnya kembali. Nah, muncul kan 250. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk mau menghapus kolomnya, teman-teman tinggal di sintaksnya seperti ini. Misal tanggal lahir kita hapus tadi ya, atau ini alamat. Misalnya saya akan hapus yang alamat tadi. Ini di MySQL dulu. MySQL. Kemudian saya run. Oke, terhapus. Jadi ketika saya lihat udah nggak ada. Kemudian satu lagi di Postgre pertemuan 3 public. Oke, kemudian saya lihat lagi. Oke, sudah tidak ada kan? Yang ada hanya tanggal lahir saja. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita modifikasi struktur tabel itu, nah sekarang kita akan modifikasi datanya. Yang tadi kan yang kita modifikasi itu struktur tabelnya. Nah, sekarang yang akan kita modifikasi itu adalah isi datanya. Nah, kemarin teman-teman dari pertemuan 3 itu kan sudah bisa memasukkan data, tapi memasukkan datanya itu yang ini kan, yang insertnya itu multiple data, multiple row. Nah, sekarang kalau kita memasukkan satu persatu, caranya seperti ini. Nah, pertama-tama misalnya saya akan masukkan di sini. Oh ya, alamatnya. Yang alamat ininya alamat tambah alamat dulu. Misalnya yang tadi MySQL. Yang MySQL saya kan tadi sudah dihapus. Nah, saya tambahin lagi. Untuk yang ini Postgre dulu saya tambahin. Oke. Kemudian yang MySQL saya tambahin dulu kolom alamatnya. Oke. Muncul kan? Nah, mahasiswa udah ada alamatnya, yang ini juga udah ada alamatnya. Nah, sekarang saya akan masukkan data satu row. Misal saya akan masukkan data 1 ke sini. Jadi sintaksnya seperti ini kalau masukkan satu data. Jadi insert into mahasiswa, ini nama kolomnya yang mau dimasukin apa? Name, nama, prodi, sama alamat. Ya, kalau misalnya hanya 3 kolom saja yang dimasukkan, ya berarti 3 saja, yang lain dihapus dengan dipisahkan oleh koma. Nah, masuk MySQL, saya cek. Nah, ini masukkan datanya kan. Kemudian Postgre. Oke, saya refresh. Nah, muncul kan datanya. Oke, sekarang masukin data sudah bisa. Sekarang akan kita update datanya. Nah, update ini sintaksnya seperti ini. Update, nama tabelnya apa, set, terus nama kolom yang mau nama field yang mau dirubah apa. Misalnya yang mau dirubah ini, where. Nah, where itu apa? Ya, kuncinya mau apa? Name row mana yang mau diupdate? Yang mau diupdate name dengan sekian-sekian. Saya update. Kelas A, ini Postgre. Oh, berubah kan? Kemudian kelas B. Pertemuan 3, saya run. Oke. Ini berubah kan? Seperti itu. Nah, setelah update data, menghapus data. Nah, ini menghapus data saya taruh di terakhir aja.
Nah, setelah update kita masuk ke select data dulu. Misalnya ini select data, tadi kan kita sudah masukin data dengan NIM yang belakangnya 35 ini kan. Nah, kemudian saya mau coba nampilin data. Misalnya select bintang from mahasiswa, tabel mahasiswa where. Saya ingin nampilin data di tabel mahasiswa yang NIM-nya itu yang tadi barusan saya masukin 35. Nah, ini munculkan datanya. Kemudian di Postgre juga sama. Temuan 3. Nah, ini muncul datanya seperti ini. Ini untuk menampilkan semua data pada ini. Kalau bintang ini maksudnya semua. Semua itu maksudnya NIM, nama, prodi, tanggal lahir itu semua ditampilin. Kemudian kalau misalnya hanya prodi tertentu, misal saya tampilin datanya, misal saya ingin menampilkan mahasiswa yang prodinya itu elektro aja. Nah, seperti ini, elektro aja cuma satu. Terus di MySQL juga sama. Nah, muncul kan seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya nggak mau menampilkan semua tapi hanya beberapa field saja yang saya inginkan. Misalnya saya ingin menampilkan nama dan NIM saja dari tabel mahasiswa, di mana NIM-nya itu yang NIM-nya 35. Oke, muncul tuh kan nama sama NIM aja. Kemudian di Postgre, nah, sama kan muncul nama dan NIM aja. Jadi di sini di settingnya. Jadi dipisahkan oleh koma. Kemudian satu lagi select yang terakhir ini adalah select multiple tabel, dimana kalau yang ini kan satu tabel aja kan. Nah, ini selectnya itu 3 tabel. Jadi selectnya 3 tabel. Saya coba yang MySQL dulu. Nah, ini maksudnya gini, jadi saya akan menampilkan semua field dari tabel mahasiswa. Saya kasih inisial MH, terserah inisialnya apa, yang penting konsisten sampai ke belakang. Kemudian tabel mata kuliah saya kasih inisial MK dipisahkan oleh koma. Kemudian nilai semester saya kasih inisial NS. Where, ini wajib ada where. Where itu indikator mau ngapain. MH.NIM, jadi field NIM di tabel ini sama dengan ini tabel di nilai semester NIM. Jadi harus sama dan jangan lupa dipisahkan oleh N. Dan mk.kode mata kuliah, tabel mata kuliah dengan field mata kuliah sama dengan nilai semester dot kode mata kuliah. Jadi harus sama. Jadi ketika saya run, nah muncul semua kan seperti ini. Dan di tabel Postgre juga sama, di database Postgre. Akan sama hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Muncul semuanya. Jadi kalau mau nampilin hanya field tertentu saja, berarti di sini tinggal diganti saja sesuai dengan field yang mau kita tampilkan. Kemudian yang terakhir, delete data. Misalnya saya akan mendelete data mahasiswa yang NIM-nya itu belakangnya 35. Misal di MySQL dulu. Oke. Nanti otomatis langsung terhapus. Tuh kan terhapus. Yang ini juga kalau saya lakukan di Postgre, saya run dan saya refresh, oke, hilang. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih itu materi hari ini. Jadi modifikasi tabel, modifikasi struktur tabel, dan modifikasi konten atau isi dari tabel tersebut. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya share. Semoga bisa teman-teman ikuti di laptop masing-masing atau perangkat masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.